Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Last Kingdom tadinya adalah serial televisi yang menceritakan sejarah Inggris dalam 5 season. Namun sekarang sudah diangkat dalam sebuah layar lebar dengan judul Seven Kings Must Die. Berikut alur ceritanya. Film dibuka oleh seorang raja yang berasal dari Irlandia, keturunan Denmark, memasuki wilayah Inggris yang pada waktu itu belum bernama Inggris, tapi masih terdiri dari beberapa kerajaan dengan nama yang berbeda-beda. Orang ini kita sebut sebagai Raja Anfal. Dia memasuki wilayah Northumbria Barat. Dia menghabisi penduduk yang ada di sana, tentunya dengan seorang mata-mata yang terlebih dahulu dikirimnya. Mata-matanya adalah putrinya sendiri, yaitu Astrid. Kemudian kita beralih ke kerajaan Winchester, di mana Raja Edward meninggal dunia karena suatu penyakit. Dia meninggalkan seorang istri yang dipanggil sebagai Lady Agifu dan anaknya Edmund, putra mahkota. Karena Raja Edward mempunyai banyak istri, salah satu anaknya, Elfard, ingin mengambil kedudukan ayahnya sebagai raja. Dia mengirim pasukannya untuk menculik Lady Agifu dan Edmund, saudara tirinya. Tapi Lord Alham segera datang menyelamatkan mereka. Bapak Pirlik sebagai bapak pendeta kerajaan juga ikut membantu rencana penyelamatan itu. Mereka akan dibawa ke kastil Bebanburg, Northumbria. Di Northumbria sendiri, Uhtred sebagai pemimpinnya tidak pernah mau disebut sebagai raja karena dirinya mengabdi kepada Alfred, ayah dari Raja Edward yang sudah meninggal dunia. Uhtred selalu didampingi saudara sekaligus sahabatnya, yaitu Finan dan Sihrik. Istri Finan bermimpi 3 hal berturut-turut yang sama. Dia bilang Inggris bisa bersatu asal 7 raja harus mati. Di saat itu, Lady Agifu dan Edmund datang. Lord Alham memberitahu Uhtred jika Raja Edward meninggal dunia, sehingga istri dan anaknya akan berlindung di sini. Uhtred bilang posisi Raja Edward pantas diturunkan kepada Athelstan, anak raja yang tertua dari istri sebelumnya. Selama ini Uhtred membesarkannya dan sudah menganggapnya sebagai anak angkatnya. Tapi banyak orang yang menyebut Athelstan sebagai anak haram. Lady Agifu sendiri kurang setuju ya. Uhtred sudah punya rencana esok hari dengan pedang kesayangannya. Keesokan paginya sebelum pergi, Uhtred menghampiri anaknya yang bernama Osbert. Uhtred berpesan agar Osbert menjaga Northumbria dan mengajarkan cara berperang kepada Edmund. Uhtred akan pergi bersama Finan dan Sihtric. Istri Finan membuatkan mantel untuk mereka bertiga. Uhtred suruh dia berbicara lagi soal mimpinya itu. Dia bisa disebut sebagai peramal. Katanya jika Inggris mau bersatu, 7 raja harus mati dan wanita yang kau cintai. Kata Uhtred, dia tidak mempunyai istri, berarti ramalan itu salah. Sebelum pergi, Lady Agifu dan Lord Altham bilang jika Athelstan bukan lagi anak periang seperti yang Uhtred kenal. Dia sudah dipengaruhi oleh Ingilmunder yang membawa ajaran Kristen. Glastonbury, salah satu kota dari kerajaan Winchester. Bapak Pirlik pergi menemui Athelstan, mengabari jika ayahnya Edward telah meninggal dunia. Bapak Pirlik juga meminta Athelstan untuk segera menobatkan dirinya menjadi raja sebelum Elfward, saudara tirinya, mengambil tahta. Tapi lagi-lagi Athelstan mempercayai Ingilmunder, orang yang mengajari Kristen kepadanya. Lewat permainan catur, Ingilmunder bilang jika Athelstan dituntun untuk berperang. Uhtred dan kedua temannya datang ke kerajaan Mercia, tempat Elfward berada. Dia akan menghentikan perang saudara yang akan terjadi antara Elfward dan Athelstan demi tahta kerajaan. Akhirnya Athelstan datang dari pintu depan. Elfward menunggunya dari atas kastil. Athelstan bilang dia sudah tahu jika Elfward telah memasang jebakan, tapi dia sudah lebih dulu menyerang pasukannya itu. Athelstan bilang jika Elfward tidak menyerah, dia akan memaksa masuk dan menyerang. Di saat itu Uther keluar untuk menengahi keadaan. Dia bilang demi kebaikan bersama, sebaiknya Elfward menyerah kepada Athelstan. Dengan begitu tidak ada pertumpahan darah. Elfward akhirnya menyerahkan diri di depan rakyatnya. Dia membuka gerbang kastilnya itu dan menjatuhkan senjatanya. Tapi apa yang dia dapat? Athelstan ternyata membunuhnya. No! Bukan hanya itu, Athelstan juga menyuruh semua pasukannya untuk membunuh orang-orang di sana, seperti pembantaian. Hal itu dia lakukan tak lain adalah atas hasutan dari Ingilmunder. Uhtred juga diserang oleh pasukan berbayar yang mengambil pedang miliknya.
Di saat terluka, dia masih saja memanggil-manggil nama Athelstan. Kemudian dia berjumpa dengannya. Uhtred meminta Athelstan untuk menghentikan pembantaian ini. Dia bilang Athelstan akan menambah banyak musuh saja. Bayangkan jika dia membunuh 10 orang ayah di sana, maka 300 orang anak akan membalas dendam kepadanya. Lagi-lagi Ingilmander memprovokasinya, tapi Athelstan kali ini lebih memilih pendapat Uhtred. Dia kemudian memperkenalkan Ingilmander sebagai komandan sekaligus teman baiknya. Ingilmander bilang saatnya Uhtred menepati janji, yaitu menyerahkan Northumbria kepada raja agar Inggris dapat bersatu. Tapi Uhtred bilang Athelstan belum dinobatkan menjadi raja, jadi dia tidak bisa menyerahkannya sekarang. How did he know we were coming here? Steadfast a long time. And noble that you trust. Raja Anlaf yang mengetahui Alfward mati di tangan saudaranya segera mengambil siasat untuk memprovokasi kerajaan-kerajaan lain jika pengganti Raja Edward adalah Raja Tiran yang tidak mengenal belas kasihan. Dia juga akan mengirim putrinya Astrid untuk mendukung misinya itu. Uhtred kembali ke rakyatnya, sedangkan Athelstan melakukan penobatan di kerajaan Edward, yaitu Winchester. Bapak Pirlik yang memimpin upacaranya. Setelahnya Athelstan kembali menemui Ingilmander. Mereka berdua ternyata mempunyai hubungan terlarang. Finan memberikan pedang baru kepada Uhtred. Kemudian Osbert mengajarkan Edmund melatih kuda. Lady Agifu yang awalnya membenci Uhtred sekarang mulai merasa nyaman tinggal di sana. Setelah selesai melakukan hubungan terlarang itu, Athelstan merasa menjadi seorang pendosa. Ingilmander bilang menghapus dosa dengan membesarkan iman. Caranya yaitu dengan mengkristenkan umat manusia. Makin banyak orang yang masuk Kristen, makin besar iman yang didapat. Dengan begitu, Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Lagi pula menyatukan Inggris adalah cita-cita dari kakek Athelstan, yaitu Alfred. Uhtred mendapat kabar jika Athelstan mengambil kekuasaan yang dipegangnya di pulau-pulau kecil. Bukan hanya itu, dia juga mengambil upeti dari rakyat. Uhtred kemudian datang ke sana dan melihat sendiri jika berita itu benar. Bapak Pirlik memperingatkan Uhtred jika banyak mata-mata di sini. Orang-orang di sana juga mendapatkan pembaptisan secara paksa. Athelstan juga menyuruh anak buahnya menghancurkan patung-patung yang mereka sembah selama ini. Raja di sana hanya bisa melihatnya saja karena putra mereka dibawa oleh Athelstan. Uhtred bilang Athelstan hanyalah salah jalan. Dia ingin menasehatinya. Dari kejauhan, Uhtred melihat kemesraan Athelstan dengan Ingilmander. Athelstan merasa kesal kepada Uhtred yang tidak datang saat dia dinobatkan sebagai raja. Padahal Uhtred sudah berjanji akan menyerahkan Northumbria. Uhtred bilang, bercintalah dengan siapapun asal jangan terjebak dengan orang yang hanya mencari kekuasaan. Dari situlah Athelstan menjadi marah. Dia menyuruh Uhtred untuk menginap semalam di sana dan pagi harinya berikrar untuk menyerahkan Northumbria. Namun saat tengah malam, Lord Altham datang untuk menyuruh Uhtred segera pergi dari sana karena anak buah Ingilmander disuruh membunuh Uhtred. Diam-diam Lord Altham membantu Uhtred untuk pergi dari sana, tapi aksinya terlihat oleh Astrid. Pagi harinya Athelstan menyuruh para algojonya untuk menggantung orang yang banyak berjasa kepadanya itu dan kepada kerajaan. Sementara itu Ingilmander sendiri bersama pasukannya datang ke kastil Babenburg. Dia berbohong dengan bilang Athelstan mengutusnya. Osbert membukakan pintu gerbangnya. Namun karena Uhtred sudah tiba duluan di sana, rencana jahat Ingilmander akhirnya ketahuan. Mereka menjadikan Ingilmander sebagai sandera. Kata Uhtred, syarat pembebasan Ingilmander adalah dengan berdamai dengan Northumbria dan tidak memaksakan orang untuk mengikuti Tuhannya. Setiap harinya pelayan yang seorang Kristiani membawakan roti untuk Ingilmander. Dia selalu memuji pelayan itu dengan suatu maksud. Sementara itu di tempat lain, para raja mengadakan pertemuan untuk mengadakan aliansi menyerang Athelstan. Ada Raja Orkney, Shetland, King of Men, dan yang memprovokasi tentunya yaitu Raja Anfal. Hanya saja Raja Skotlandia belum setuju untuk ke sana. Pagi harinya, pelayan itu membawa Uhtred beserta rombongannya datang ke sebuah gua. Di dalam gua itu terdapat perak milik orang pagan. Tapi ternyata itu adalah sebuah jebakan. Uhtred ditangkap. Dia dan rombongannya dibawa ke depan kastil Babenburg. Setelah itu Osbert anaknya diancam untuk membuka gerbang kastil. Pasukan orang itu juga membawa mayat Lord Altham sebagai ancamannya.
Gerbang kastil akhirnya dibuka. Ingrimander yang mengambil alih perintah. Mereka membawa Lady Agifu dan Edmund serta Osbert. Setelahnya giliran Uhtred yang akan menghadap Athelstan. Athelstan menyuruh Uhtred untuk bersumpah, tapi dia tetap tidak mau, sehingga Athelstan mengeluarkan pedangnya. I cannot. Dia tidak jadi membunuhnya, dia akan mengasingkan Uhtred keluar dari negerinya. Dan siapapun yang menolongnya akan menjadi musuh Athelstan. Dan jika Uhtred kembali, maka nyawa Osbert adalah taruhannya. Setelahnya, Athelstan dan pasukannya datang menyerang Skotlandia, padahal kerajaan itu bukanlah ancaman. Uhtred sendiri terdampar dan kedinginan. Dia ditemukan oleh sekelompok orang. Uhtred dibawa ke Kepulauan Shetland. Di sana ada 4 kerajaan lainnya yang telah berkumpul, termasuk Kerajaan Val. Ada mata-mata di antara mereka yang memberitahu apa saja telah dilakukan Athelstan, termasuk seorang penyuka sesama jenis. Raja Skotlandia juga telah bergabung di sana. Mereka akan membentuk aliansi untuk menyerang Athelstan. Kata Uhtred, ada ramalan yang mengatakan 7 raja akan mati. Tapi kata raja di sana, mereka sudah mempunyai putra mahkota sebagai penerus tahta kerajaan. Mereka akan mengubah ramalan menjadi 7 raja melawan 1. Mata-mata mereka tak lain adalah Ingrimander. Dia selama ini melapor kepada Raja Anfal. Raja Anfal dan sekutunya membebaskan Uhtred dan mengutusnya untuk membunuh Athelstan. Saat bertemu Athelstan, Uhtred bilang dia memohon ampun kepada raja atas nama putranya. Dia akan mengucap ikrar sesuai Athelstan mau. Semua orang disuruh keluar dan meninggalkan Athelstan berdua saja dengan Uhtred. Uhtred bersumpah demi nyawa putranya jika Ingrimander adalah seorang mata-mata. Tapi Athelstan malah memukul Uhtred. Uhtred bilang semua ucapan Ingrimander adalah untuk menyatukan musuh melawan Athelstan, aliansi yang sangat besar. Tapi dia tetap tidak mempercayainya. Stop. Please him. Saat di luar gerbang, Uhtred dijemput oleh kedua sahabatnya. Tapi dia menjadi bingung karena mereka tahu dari mana jika Uhtred berada di kerajaan Winchester. Kata mereka dari gadis yang bernama Astrid. Ternyata itu semua adalah jebakan ya agar kastil Babenburg kosong. Telah terjadi penyergapan di sana. Semua ini adalah perbuatan Raja Anlaf. Finan terus berteriak mencari istrinya, namun yang keluar adalah Lady Agifu. Dia diutus kepala biara untuk membantu korban di sana. Penyerangan itu terjadi 3 hari yang lalu dan parahnya semua orang dipenjara di dalam gua yang pintunya tertutup batu besar. Uhtred segera memerintahkan semua orang untuk menarik batu itu secara bersamaan. Setelah pintu gua terbuka, Finan masuk duluan. Dia menemukan istrinya sudah tewas di sana bersama warga yang lainnya. Dia kemudian mengingat kata-kata istrinya jika ada 7 raja yang akan tewas serta wanita yang dicintai. Perkataan itu ternyata ditujukan untuknya. Ketahui jika Ingrimander akan datang ke Wirral bersama putra mereka yaitu Edmund dan Osbert. Di Wirral sendiri terlihat Ingrimander sudah berada di sana. Begitu juga dengan Edmund dan Osbert yang bersembunyi mendengarkan pembicaraan mereka secara diam-diam. Setelah itu disusul dengan kedatangan putra mahkota dari berbagai kerajaan. Uhtred datang terlambat ya, mayat-mayat sudah berkelimpangan. Tak disangka di sana dia bertemu dengan Bapak Pirlik dan Athelstan. Athelstan datang ke sana untuk membuktikan ucapan Uhtred jika Ingrimander adalah seorang pengkhianat. Athelstan telah menemukan Edmund dan Osbert yang sedang bersembunyi saat pembantaian terjadi. Mereka berdua selamat. Lady Agifu mengucapkan terima kasih kepadanya. Osbert kemudian memberitahu jika musuh menuju dataran tinggi, pasukan akan bertemu di Brunanburg. Uhtred memutuskan akan bertarung bersama Athelstan untuk melawan musuh, tapi Athelstan sendiri menolaknya. Dia merasa bersalah kepada semua orang. Bahkan Athelstan menyuruh Edmund untuk menjaga dirinya, karena kalau dia mati dalam perang ada penerus tahta. Uhtred disuruh pulang oleh Athelstan, tapi di tengah jalan dia berubah pikiran. Tujuannya bukan lagi menyatukan Inggris, tapi membentuk Inggris sebagai satu kekuatan. Misinya ini mendapatkan dukungan dari semua orang. Mereka akan kembali untuk berperang.
Singkat cerita, Uhtred memanggil pasukan bayaran. Mereka akan menyerang dari sisi kiri. Saat itu dia melihat pedangnya dipegang oleh seseorang. Orang itu membelinya seharga 5 koin. Uhtred kemudian menukarnya dengan pedang baru miliknya yang harganya lebih mahal karena ada batu delimanya. Dia sendiri sangat senang karena mendapatkan kembali pedangnya itu. Uhtred kemudian berbicara di depan pasukannya. Strateginya adalah untuk mempercayai dirinya memandu perang ini. Mereka akan berada di bukit terlemah di antara pepohonan yang tinggi. Dia yakin bisa mengalahkan musuh asal semua orang tetap bersatu mematuhi perintahnya. Awalnya mereka santai dengan melontarkan sebuah candaan. Namun setelah mendengar suara yang begitu riuh dari kejauhan, pasukan berbayar menjadi gentar. Musuh terlihat begitu banyaknya. Edmund disuruh membawa tas di belakang untuk dibagikan kepada prajurit yang paling depan. Setelah itu Athelstan terlihat memasuki barisan bersama pasukannya. Dia akan mengikuti arahan dari Uhtred. Pertempuran Brunanburh terkenal sebagai pertempuran yang paling banyak memakan korban. Perang belum dimulai, tapi Uhtred sudah menyuruh pasukannya untuk mundur selangkah demi selangkah. Trust me! Back! Semua itu terlihat oleh musuh yang semakin percaya diri akan menang. Saat itu, Bapak Pirlik terkena sebuah tusukan. Dia berusaha menyelamatkan dirinya untuk keluar dari kerumunan itu. Raja Anlaf terus memotivasi pasukannya. Mereka mencari Raja Athelstan. Sementara itu, Uhtred masih terus menyuruh pasukannya untuk mundur selangkah demi selangkah meskipun sudah banyak korban berjatuhan. Pasukan Raja Anlaf memakai strategi moncong babi agar mereka bisa menerobos barikade. Mereka mengincar nyawa Athelstan. Pasukan musuh sudah mulai berbelok, pohon tinggi juga sudah mulai terlihat. Ada sebuah anak panah yang menusuk tepat ke tubuh Astrid. Putri Raja Anfal itu tidak terselamatkan. Uhtred akhirnya menyuruh Edmund untuk memberikan sinyal kepada Osbert yang telah lama menunggu perintah. Osbert datang dengan pasukan berkudanya yang sudah siap menyerang musuh dari arah belakang. Jadi musuh di sini terkepung ya dari depan pertahanannya yang kuat dan posisi mereka dibelokkan agar masuk ke dalam jebakan yang dipimpin oleh Osbert. 5 putra mahkota dipastikan tewas di pertempuran itu. Raja yang melihat anak mereka sudah tewas mundur dari perperangan. Saatnya Athelstan menghadapi Inglimander. Uhtred yang melihat hal itu ingin datang membantunya, tapi dia tersendiri terkena tusukan bertubi-tubi. Sementara itu, Athelstan berhasil menangkap Inglimander. Dan sebelum Uhtred jatuh, dia melihat Bapak Pirlik dari kejauhan. Di belakang hutan jauh dari peperangan, kerajaan yang beraliansi dengan Raja Anfal memutuskan untuk pergi satu persatu. Sementara itu, Athelstan sendiri membuat Inglimander bertekuk lutut di hadapannya. Kata Inglimander, dia lebih mencintai bangsanya daripada Athelstan. Dan agar Inglimander tidak bisa mencapai Valhalla atau surga, dia dibunuh dengan cara yang tidak wajar. Uhtred berhasil ditemukan oleh sahabatnya. Dia berhasil diselamatkan dan dibawa ke dalam kastil Babenburg. Semua orang mendoakan keselamatannya. Uhtred kemudian muncul dan disambut hangat oleh orang-orang yang menyayangi dirinya. Kata Uhtred, 5 putra mahkota telah tewas, ditambah Raja Edward yang ke-6 dan dirinya yang ke-7. Berarti ramalan itu terbukti. Untuk menyatukan Inggris butuh 7 raja yang harus tewas. Athelstan menghampirinya. Dia menyayangi ayah angkatnya itu. Uhtred bilang Athelstan sudah layak menjadi seorang raja dan sesuai janjinya, Northumbria akan diserahkan kepadanya. Kata Uhtred, semua orang berperang dengan nama Inggris. Sudah saatnya Inggris dibentuk, tapi dengan satu syarat. Athelstan tidak boleh menikah atau mempunyai keturunan, sehingga Edmund bisa mewarisi tahta kerajaannya tanpa pesaing. Uhtred kemudian berlutut kepadanya dan mengambil sumpah setia. Dia berjanji jika semua orang akan tunduk kepada Raja Inggris. Uhtred semakin melemah ya, ditambah lagi usianya yang sudah tidak muda lagi.
Tujuan hidupnya adalah mati dalam peperangan agar mendapatkan Valhalla. Dan sepertinya tujuannya itu sudah tercapai. Did seven kings Ketahui jika Alcestan memerintah Inggris selama 15 tahun. Dia dinobatkan sebagai Raja Inggris pertama dengan kekuasaan Winchester, Mercia, Anglia Timur, dan Northumbria. Benteng Babenburg masih berdiri hingga sekarang ya. Ya begitulah kira-kira Sobat Movie kisahnya. Ini semua hanyalah film, tidak ada maksud bagi Mimin untuk menyinggung suatu agama apapun. Terima kasih. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.